Kalau menurut Fahri gimana? Ya, lu dulu dah Tom. Itu sih ya juga deh Mas. Kita yang rugi ya? Kita yang rugi. Kalau menurut gua ya, guru yang telat atau terlambat ini bisa menghambat pembelajaran. Harusnya kita bisa dapat satu bab, tapi karena gurunya telat, kita bisa aja satu bab itu jadi 2 hari. For the teachers who complete at school, it's not good for us because mereka kan contoh buat kita. Kalau mereka datangnya telat, nggak baik juga gitu. Udah nyuruh kita buat datang tepat waktu, tapi merekanya sendiri datangnya nggak tepat waktu. Asik sih sebenarnya kita punya waktu senggang buat ngerjain PR, main-main sama teman-teman, ngobrol gitu kan, biar kita jadi nggak ada guru kan, nggak ada ngawasin gitu, seru. Tapi nggak enaknya kita kan udah belajar, udah bayar, ya wasting time aja gitu kalau misalkan gurunya nggak disiplin kayak gitu. Terus kadang jadinya kita ketinggalan pelajaran. Kurang efektif. Menurut saya sih itu seru karena pribadi saya emang suka bercanda, tapi ada nggak baiknya juga. Pelajaran kita jadi kurang. Sangat disayangkan jika guru itu telat karena kita datang itu untuk menuntut ilmu. Tapi kalau kita datang dan gurunya juga terlambat, itu kan memotong waktu pelajaran kita. Jadi mungkin bisa ketinggalan dengan anak kelas yang lain. Ini tuh kayak mereka yang bikin peraturan, tapi mereka juga yang melanggar. Kalau menurut saya, guru kita kan swasta nih, udah bayar masih berkurang kayak gitu aja sih, kan itu buat belajar kita juga, buat nilai kita juga. Kalau menurut saya sih ada sisi negatif sama sisi positifnya ya. Sisi negatifnya kayak ngerasa nggak adil aja. Soalnya kan kalau misalnya murid yang telat masuk ke kelas, gurunya ngasih hukuman atau nggak marah-marah gitu kan. Terus sedangkan guru yang terlambat masuk ke kelas, muridnya cuma bisa diem nerima aja. Terkadang juga muridnya senang karena gurunya Free class. tidak masuk karena Atau free class, saya itu. Kalau menurut saya sih, kalau itu guru favorit saya, dia datang males-malesan, saya nggak boleh ikut males-malesan juga. Pendapat gua tentang guru yang terlambat itu gimana ya? Menurut kita itu harusnya di sini tuh guru kayak ngasih contoh positif ke muridnya, kayak contoh yang datang lebih awal gitu ya kan? Iya, bisa. Jangan pernah telat buat misalnya datang ke sekolah. Tapi kalau misalnya gurunya telat, gimana dia mau jadi panutan buat murid-muridnya? Guru yang selalu terlambat itu guru yang egois. Jadi dia udah masuk ke telat, kadang materinya kurang, nah tiba-tiba ulangan itu kadang ngeselin sih guru kayak gitu. Ya biasanya sih kalau misalnya itu kan pembelajaran juga terganggu. Kita juga suka ketinggalan pelajaran kalau misalnya gurunya juga telat. Kalau guru terlambat sih harus dikasih sanksi. Kenapa? Karena murid aja kalau terlambat kan dikasih hukuman tuh. Kalau nggak disuruh pulang ya dia disuruh push up. Guru pun juga seperti itu. Sebelum guru itu ngasih tahu biar kita nggak telat, guru itu juga harus introspeksi juga. Jadi nggak cuman ke siswanya doang, ke gurunya juga gitu. Lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, bangun generasi penerus bangsa yang lebih berkualitas. Ya. Apa ya? Jangan karena udah jadi guru gitu jadi bisa seenaknya atau apa. Jadi gunakan profesi itu sebaik mungkin. Tetap jadi guru-guru yang hebat. Buktiin kalau guru Indonesia itu bisa melahirkan generasi-generasi penerus yang hebat. Pesan dari gue, tetap semangat buat guru-guru di Indonesia karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Untuk guru Indonesia semoga bisa menjadi guru yang lebih baik, bisa mengajar anak muridnya menjadi lebih baik dan bisa menjadi generasi yang berguna bagi Nusa. Yang udah kesal
ngeselin sama murid-murid yang bebel gitu loh. Bebel ke tulang. Bebel ke tulang. Ya disuruh gini nggak mau ngerjain PR. Sabar. Ya buat guru-guru di Indonesia semangat ngasih pembelajaran materi buat anak-anaknya, jangan males-malesan. Kalau gurunya males-malesan kan pasti anaknya males-malesan juga. Punya cara-cara yang lebih baik untuk mengajar siswa-siswanya agar siswanya itu tertarik untuk belajar. Jadi contoh terbaik untuk muridnya sendiri. Untuk guru Indonesia tuh lebih semangat lagi ngajar kita supaya kita nih bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Jadi guru Indonesia harus kayak membangkitkan semangat siswanya lagi. Pasal 1, guru selalu benar. Hilangkan itu. Ya, karena nggak selamanya guru selalu benar. Ya. Ya semoga guru Indonesia bisa lebih efektif dalam mengajar murid di Indonesia. Semoga tambah rajin, tambah semangat gurunya ngajar kita. Gimana ya, Bu? Bambang. Gimana ya? Gurunya telat masuk. Udah bayar. Cek. Menurut saya, guru